Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pembina Madrasah Al-Kimia Haji Miftahul Ahyar Assalamualaikum Ta'ati dan Direktur Madrasah Al-Kimia Dr. Haji Agus Karomi yang selalu kami taati, dan para muhibbin Madrasah Al-Kimia kajian kitab Dola di mana saja berada. Alhamdulillah, syukurillah, kita sudah hari ini masih mendapatkan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istifadatul ilmi atau mencari ilmu dari kajian kitab Salafus Saleh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh pula. Salawat dan salam tak lupa keberaturan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Batin Islam mudah-mudahan kelak kita di yaumul kiamah diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat umat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa muhibbin Al-Kimia, kajian kitab Salafus Saleh. Sebelum kita mulai kajian pada hari ini, mari kita terlebih dahulu hadiah Fatihah yang palanya kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang kedua, kepada basis Nahdlatul Ulama Kiai Asy'ari, Kiai Wahab Abdullah, Kiai Jibsi Saburi, dan muassis Nahdlatul Ulama yang lainnya. Dan yang ketiga, kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun masih hidup. Dan yang keempat, kepada guru-guru kita. Dan yang kelima, kepada mu'alif kitab Salafus Saleh. Melalui kubur muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril aliyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa sur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Summa stahil bil wirdi la tatakallaman mustaqbilan wa muraqiban wa muhallilan bitariqatin ma'hudatin limasyayikhi litarabi naron wa nuron hasilah wa yati wajh al-qalbi bin nuril jali wa yasiru bimatmumit toba iza'ilah wa tasiru ahlan lil musyahadatil lati hiya ni'matun utma wasir muta'ahhilah. Sumastahil maka nuli ketun kula sira bil wirdi kelawan wiridan la tatakallaman aja ngomong temen sira mustaqbilan hale wong kang ngadhep kiblat wa muraqiban lan hale wong kang nginjen-nginjen
wa muhallilan hal kang maca tahlil bitorikotin kelawan toriko ma'hudatin kang den weruhi lima syaihin kedui pira-pira guru litaro supaya urusi robi kelawan wir naron ing nur kang den serupaaken geni wa nuron lan nur hasilan kang hasil kaya diumumka padang apa wajul qalbi dasare ati pinduri kelawan nur al jadi kang luhur wasir lan dadi apa matmu mutabai watak kang ino iku zailan ilang fatasiru mengko dadi sira iku ahlan ahli lil musyahadati maring ningali allati ya kakutawi musyahadah iku nikmat makan aku pasir mengko dadi sira iku muta'ahhilan wong kang ahli musyahadah ai summa ba'da sholati subuh tegese ing dalem sakwuse salat subuh istahil ketungkula sira bil wirdi kelawan wiridan wala tatakallama lan ojo guneman sira ila dulu isam situ muka maring metune srengenge hala kaunika ing dalem tingkah anane sira iku mustaqbilal kiblati madhep kiblat wa hala kaunika lan ing dalam tingkah anane sira iku muraqiban wong kang niti-niti utawa kang konsentrasi kama kala kaya oleh dawuh sapa aku Mardian bil hikam dalam kitab hikam layak mulu ora sempurna sapa al abdu kaula illa bil ikhlasi angin kelawan ikhlas wal muraqabati lan muraqabah yen ai li anna kullal abdi tegese krana sak temene li anna kamalal abdi krana sak temene sempurnane kaula iku bikamalil ubudiyati kelawan sempurnane ibadah wala takmululan ora sempurna apa ubudiyatu sifat ibadah illa bil ikhlasi anu kelawan ikhlas kata bikin sempurna fi khidmati maulahu ing dalem ngeladeni bentorone abet wala yasululan ora hasil apa al ikhlas illa bikamalil muraqabati angin kelawan sempurnane ngijen-ngijen wahya utai muraqabah iku dawa mudikril qalbi ngelanggengaken zikir ati binadrillahi kelawan ningali Allah ilahi maring abad wahala kaunika lan endam tingkaan sira iku qailan ucap la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah ba'da ada ilwirdi ing dalem sawise nekati wiridan bitori kotin kelawan jalan ma'rufatin kagus warwi di masyayikh torikoti kedua biro-biro guru torekoh litaros wawro siro bisa babi idani kelawan sebab nekani bitahlili kelawan tahlil ala torikotil masyayikh ing atas idalani biro-biro guru ningali naron ing nur kang serupaaken geni bisa babi wusuli khizarat tahlili kelawan sebab tumekane panasi tahlil ilal qalbi maring ati walidhalika lan krana arai mengkono walidhalika lan krana arai mengkono litaro bisa babil idani tahlil qala dawu sapa al qaumu qaum inna minal adabi
sak temene iku setengah saking tata krama al muakkad kang den kukuaken dikri maring zikir apa ada musul bil mai ora ngombe banyu akibat tahlili ing dalem sawuse maca tahlil au asna'u ata ing tengah-tengah tahlil Diana zikra karo sak temene zikir iku hararatu panas tajribu kang narik apa hararah al-an tajribu kang narik apa hararah al-anwaro ing pira-pira nur patahliyati lan ngedengi awak patajliyati lan ngedengi awak wal waridati lan nur kang tumeka wasurbul ma'i utai ngombe banyu fi umatene apa surbul ma'i kal hararati ing kono panas wa qalluhu utawi luwih titik ada musubi iku ayasira ento dadi sapa wong nahwani bisa atit ing pada separune sak mangsa falakiyatin kang bangsa falak pakulama kana mongko kapan-kapan ono apa wakulama kana mongko kapan-kapan ono postir iku aksar luwe akeh kana mongko ono aksar iku aksan wakulama kana mongko semangsa kapan-kapan ono apa zikir iku aksar luwe akeh kana mongko aksar iku aksar luwe bagus wali taro lan kana sira dan halimaran nurut induk hasilan ka hasil mindalika saking muga-muga tahlil pada diumongko padang apa basiratul qalbi ningali ati binuri doiri sebab nur adoiri kang ketelo wa tasiru lan dadi apa toba iku prawate almatuma apa toba iku prawate almatuma tukang den wote iku zailatan hilang ani nafsi saking awak-awakan wa tasiru mongko dadi sira anta ya syariku mustahiqan wong kang hakil musyahadati mari ningali allati huwa kang uta musyahadah iku nikmatun nikmat hadimatun kang agung pasir mongko dadi seriku kopilan kang nrimo istiqomah maring ambil ngakati musyahadah fal musyahadatu ta musyahadah ya yang musyahadah iku ayakuna ento ono iku fi hali akti fi hal ibadati ing dalem tingkah ibadah apa mislu khalid madan tingkah iku mislu khalid madan tingkah wong ro'ahu kang weruh sapa man ing Allah taala qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabane wong iku salat sapa man iku salat sapa man al-fajr ing salat subuh fi jamaatin dan serta jamaah summa qada mongko nuli lungguh sapa man yadkuru hale dzikir sapa man Allah ing Allah hatta tatlu'a sehingga metu apa samsu srengenge summa yusolli summa sholat mongko nuli salat sapa man rakaatin ing rakaat kanat mongko ono apa salat iku ka ajri hajjatin kaya ganjarane haji wa umratin mutam matan kali sempurna tamatan kali sempurna wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la an akuda nyekti yen tolong sapa ingsun fi majlisi ing dalem majlis ingsun akuru khali zikir sapa ingsun Allah ing Allah fi in dalam majlis min sholatil hodati awet saking sholat subuh ila tulu isamsi tumuka maring metune srengenge iku ahabbu luwih demenaken ilayya maring ingsun min an atika
saking yen to merdekaken sapa ingsun arba'ah riqabin ing papat pira-pira kaula. Para muhibbin, pemirsa Madrasah kajian kitab Salil Budola. Setelah kita sholat dalam masalah membagi waktu, harus ada schedule-nya. Ini ketika kita sudah selesai melakukan sholat subuh, maka kita dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan wiridan. Jadi dengan baca wiridan atau wadifah, dan tidak diperkenankan setelah sholat subuh itu kita berbicara. Makruh pagi tidur setelah sholat subuh. Jadi yang harus kita lakukan setelah melakukan sholat itu adalah wirid itu wadifah. Ya wala ya wala takal lamun. Ini tidak diperkenankan, bukan berarti haram, tidak, tapi hanya hukumnya makruh, tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk. Karena disitulah waktu antara dulu ilfajri subuh keluarga fajar sampai dulu isami dan waktu-waktu yang utama. Oleh karena itu, bagi kita seorang yang kepingin menggapai kebahagiaan akhirat, maka setelah sholat subuh untuk melakukan wiridan. Nah, di dalam melaksanakan wiridan, jadi ada tata cara yang harus kita lakukan setelah sholat subuh atau melakukan wiridan. Itu mustaqbilan, itu membaca menghadap kiblat, etika yang menghadap kiblat, juga muraqiban, konsentrasi terhadap apa yang kita baca. Wa muhallan atau wa muhallan membaca tahlil kalimat thayyibah. Jadi bukan hanya sekedar wiridan, tapi harus beradab atau etika untuk melakukan wiridan itu harus kita jaga. Etika apa? Mustaqbilan, mau kiblati, yaitu menghadap kiblat, dan itu muraqiban, yaitu muraqabah, yaitu introspeksi atau konsentrasi terhadap apa yang kita baca, apa yang kita berikan. Karena apa? Karena ibadah seseorang, kata Abu Mat yang dilakukannya, seorang hamba itu tidak akan menggapai kesempurnaan dalam suatu ibadah atau pengabdian diri kita kepada Allah tidak bisa sempurna kecuali dengan ikhlas dan muraqabah, kecuali dengan hati yang ikhlas liwajhillah ta'ala, dan yang itu adalah muraqabah, yaitu introspeksi diri kita, konsentrasi terhadap ibadah kita. Ya, kesempurnaan kenapa? Karena kesempurnaan seorang hamba, orang itu menjadi sempurna karena menjadi derajat yang tinggi, kamal abdi bi kamal ubudiyah. Ya. Derajat tinggi sempurna seorang hamba itu tergantung
itu kesempurnaan dalam beribadah, sifat ubudiyah. La ubudiyah ibadah tidak bisa sempurna kecuali dengan hati yang ikhlas. Orang itu bisa mulia, sampai itu tergantung ibadahnya, kamalil ibadah. Lah, kesempurnaan ibadah tergantung keikhlasan seseorang hamba dalam khidmat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seberapa keikhlasan, disitulah bahwa ibadah kita sempurna. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah-ibadah yang mukhlisun liwajhillah. Memang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas tidak bisa diraih. Seorang yang menjadi ikhlas tidak bisa diraih kecuali dengan kesempurnaannya muraqabah. Nah, muraqabah atau konsentrasi atau introspeksi diri kita. Kaman muraqabah. Lah yang dikatakan muraqabah jadi muraqabah. Jadi perlu konsentrasi menyatakan diri kita ini merasa hati kita terbawa mudikil qalbi, yakni selalu melanggengkan hati kita itu ingat bahwa suatu ibadah kita atau perilaku kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah. Kalau kita bisa muraqabah, ya, maka hati kita memang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan zikir la ilaha illallah, ya, hati kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan terjadi bisa ikhlas. Tak kemudian, ya, dia kemudian seorang yang hamba tidak sempurna, sekali lagi orang hamba itu bisa sempurna sebab kesempurnaan itu ubudiyahnya. Nah, sifat ubudiyah ibadahnya bisa sempurna tergantung keikhlasan yang sempurna dalam berkhidmat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu bisa ikhlas, ya, ikhlas itu, kesempurnaan ikhlas itu bisa diraih dengan kesempurnaan muraqabah, yaitu selalu hati ini ingat, ya, bahwa kita itu diawasi, innallaha ilahi, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bisa diawasi. Yang sulit memang menetapkan atau dawamu dzikril qalbi binadrillah. Itu kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat bahwa langkah kita kemanapun kita berada, melangkah manapun kita melangkah dan dimanapun kita berada, itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita harus selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Binadrillah. Sehingga apa? Kalau kita tidak berlaku ikhlas, hati kita yang menginginkan mungkin dalam waktu ibadah atau ibadah bukan karena Allah, karena kita tahu ini hati kita, awal tahu hati kita dipantau oleh Allah. Kalau ada terbersit sedikit di hati kita untuk melakukan ibadah untuk selain Allah, berarti harus hati kita tahu, ingat mengawalnya diri kita
dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini ya, melalui muraqabah itu dikirilah ya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun saja, bukan hanya ketika zikir saja. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para muhibbin Madrasah Al-Kimya kajian kitab Salul Fudola. Jadi setelah sholat subuh, kemudian dia la ilaha illallah, tapi dengan thariqah. Jadi wiridan melakukan dengan bimbingan seorang guru thariqah atau masyayikh. Supaya apa? Supaya melalui bimbingan seorang guru, ya guru-guru thariqah, supaya kita tahu ketika kita melaksanakan tahlil, pembacaan kalimat la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah sesuai dengan bimbingan guru thariqah, ini nantinya kita tahu dan ada nur, ya. Jadi supaya nanti ada, supaya tahu ada nur yang disebabkan api. Jadi bisa tahulah api. Kenapa? Karena ketika kita wiridan la ilaha illallah masyayikh ini akan menimbulkan cahaya, karena cahaya saking cahaya itu sifatnya akan panas. Ya. Jadi sehingga bisa menembus pada hati kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada tarekat cara. Kemudian itu kan bukan panas hingga bisa menembus pada relung hati kita. Bisa membakar sifat-sifat yang matbub, yaitu sifat-sifat yang jelek yang ada di kita seperti dan sebagainya, bisa terbakar dengan mulazamatu di la ilaha illallah. Sehingga sebagian kaum kalau dia pendapat nek mari dikir ojo ngumpi. Karena apa? Karena sifatnya kita dikir ada panas, membawa energi yang panas yaitu nur. Maka ketika setelah dikir tidak boleh untuk minum atau di tengah-tengahnya. Jadi samanya kita mematikan nur atau mematikan nur atau api. Padahal api yang berupa nur yang bisa menghilangkan tabiat-tabiat yang jelek yang ada pada diri kita atau pada hati kita. Para muhibbin kajian kitab Salimul Fudola, ya. Jadi minimal dalam membaca kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah itu nisfu sa'atin, separuh sama sholat setengah jam. Ya. Kalau minimal setengah jam lah. Biar apa? Biar ada nur, biar ada si nur yang ditemukan dari bacaan kita la ilaha illallah ini bisa masuk ke dalam hati kita, ya, dan sehingga membakar sifat-sifat yang jelek yang ada pada kita. Ya. Itu minimal nisfu sa'atin. Nanti lebih banyak lebih baik. Sehingga apa? Sehingga nanti setelah kita istiqomah atau mulazamah selalu zikir, maka akan menghasilkan nur dari zikir kita. Ya, jangan nur nanti nur
ini bisa mencerahkan hati kita. Kalau hati kita sudah cerah, maka tabiat-tabiat yang jelek akan hilang dari diri kita, sehingga kita termasuk orang yang bisa musyahadah, orang yang berhak untuk musyahadah. Jadi musyahadah dan mukasyafah. Yang musyahadah itu melihat langsung, jadi menyaksikan hati. Yang melihat mukasyafah, hijab-hijab yang ada dari kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang itu sudah bisa musyahadah, jadi merasa hadir terus, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah langkah kita dimanapun saja itu diawasi oleh Allah, berarti sudah musyahadah, maka adalah kenikmatan yang sangat besar sekali. Dengan kita musyahadah, menyaksikan seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan. Karena saking ada pancaran nur yang ditimbulkan dari zikir mulazamah itu, zikir musyahadah. Kalau sudah bisa musyahadah, hati kita merasa diawasi oleh Allah, bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyaksikan seakan-akan. Kenapa? Karena ya al-ihsan anta'budullah, ya. Karena Nabi kan pernah ditanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan, anta'budullah ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Jadi tidak ada. Seakan-akan kalau sudah itu musyahadah, seakan-akan itu melihat Allah. Kalau tidak bisa kan Allah melihat kita. Kalau kita sudah bisa musyahadah, memang hati kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, musyahadah. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan melihat Allah, maka adalah kenikmatan yang besar sekali. Nah, sudah, setelah kita berhadapan ibadah Allah, ibadah sholat Allah, sudah masih Allah hilang dari hati kita semuanya. Ini ya Mbak, melalui bisa seperti para sahabat ketika menancap cerita-cerita sahabat kena tumbak, kena panah, cara mengoperasi, cara mengeluarkannya itu ketika sholat. Sholat Allahu Akbar dicabut, tidak terasa. Kenapa? Karena tadi bisa memang hatinya Pak Musa kawan di hadapan Allah Subhanahu. Akhirnya tidak menghiraukan, saking tidak menghiraukan. Tapi kalau kita jangan cokot lampu wis larang CPI, ya ini berarti kita belum bisa. Karena itu apa? Tata caranya adalah mulazamatu 3. Terutama waktu setelah sholat subuh. Karena Rasulullah SAW sangat utamanya waktu subuh. Ya. Man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada bi dzikrillah hatta tatlu as-samsa summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ati hajjatin wa umratin tammatin. Ya. Barang siapa sapa wonge sing salat subuh dengan berjamaah, kemudian duduk di tempatnya, tidak berpindah dan berzikir kepada Allah. Yadkurullaha, ingat Allah, zikir nang Allah sampai kapan? Sampai keluarnya matahari. Setelah keluarnya matahari, summa sholla raka'ataini, matahari keluar, sholat 2 rakaat,
maka kanat lahu ka'ajratin, maka baginya orang yang melakukan sholat subuh dan duduk di tempat duduknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dulu usapsi, melakukan sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ka'ajri hajjatin wa umrotin tamatin. Pahalanya seperti pahalanya haji dan umroh tamatin yang sempurna 3 kali. Begitu fadilahnya waktu subuh sampai dulu samsi. Ya. Ya, karena apa? Karena waktu mabaina sholat fardhu subuh itu memang waktu yang mulia sekali. Kalau masa dalilnya, ya, waktu yang mulia Allah SWT subhi idza tanafas, ya. Wa subhi idza tanafas wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Itu dalilnya. Wa min ahna il-laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Ya. Maka ada sebagian ulama untuk mencekedul, ya, menjadwal antara waktu baina tulu'il fajri wa tulu'is syamsi ini bagi menjadi 4 wadifah. Ya, 4 wadifah, 4 kebiasaan. Pertama Pak, ya, jadi berdoa, berzikir. Jadi berdoa, zikir. Yang kedua tafakkur. Jadi doa, zikir, baca Quran. Kemudian yang keempat tafakkur dibagi. Kita berdoa, zikir, berzikir, baca Quran. Pada Quran ya tafakkur. Tafakkur, ini merenung. Jadi merenung. Nah, dalam perenungan seseorang ketika waktu subuh sampai tulu usamsi, dalam perenungan ini ada merenung. Tata cara yang pertama merenung terhadap sesuatu yang dilakukan oleh diri sendiri oleh seorang. Jadi merenungilah apa ini dalam muamalah, dalam kerjasama, dalam muamalah pergaulan kita kepada sama. Jadi merenungi ketika kita dirinya merenung kayak nikmat pada Allah yang mau kemarin, kayak nikmat sehat ketika digunakan ibadah. Dirungi, dihisab itu. Kalau ada terjadi andai kata dalam perenungan apa yang telah kita lakukan itu banyak kesalahan, kekurangannya, ya, taksir, ya, maka banyak kekurangannya, maka dalam perenungan kita susuli, oh ibu kurang akeh, jadi tanya banyak taksir maksiatnya, ini untuk hari ini setelah dulu samsi biar apa? Meningkatkan ibadah kurang ibadah Tuhan, ya, banyak yang kita tinggalkan, banyak buat kesalahan,
yang terhadap itu. Maka kita susuri dengan hati, kita tebus pada hari ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah mendorong untuk melakukan kebaikan dan tafakurnya. Dan itu kalau perenungan dalam masalah muamalah. Yang itu ada perenungan fima yang fi ilmil mukasabah. Jadi merenungi di dalam apa yang bermanfaat dalam ilmu mukasabah. Ya, yang bisa mengakibatkan kita seorang mukasabah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang famil mukasabah. Apa? Merenungi nikmat-nikmat Allah. Ya. Jadi merenungi terhadap nikmat-nikmat Allah dan tawaturnya atau terus-menerusnya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari maupun batin. Supaya apa? Supaya kita tahu makrifat supaya kita bertambah mengetahui bahwa makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan ini berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita memperbanyak, bisa bersyukur yang banyak. Kenapa kita bisa bangun tidur, semua bisa gerak. Ini adalah berkat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak dulu nikmat Allah dalam rangka yang kedua yang sebagai renungan adalah merenungi terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seseorang hamba. Agar apa? Agar berbanyak syukur. Alhamdulillah, oksigen kak tubuhnya tubuh ke COVID ini. Yang COVID tubuh ketangguh ya berapa harganya tabung LPG, tabung gas, tabung oksigen. Itu loh. Ketika kita ini tiap hari mulai bangun tidur sampai tidur baru oksigennya gratis. Kan kenikmatan. Begitu disendat dengan itu beli oksigen yang beli bantuan oksigen kena COVID itu berapa? Padahal satu tabung yang besar itu harganya kalau isi ulang ya sekitar antara 100.000. Itu kalau digunakan terus-menerus bisa terus nggak sampai 24 jam baru bertambah 4 jam kurang lebih 4 jam 5 jam pakai terus itu harganya 105 jam kalau 24 jam 100 hampir kita tiap hari menghirup oksigen itu kalau beli berapa 500 dan antara 600 dan 900.000 ini tiap hari kita gratis itu hanya satu oksigen saja. Satu masalah kenikmatan oksigen. Nanti kerusakan hati dan sebagainya normal berapa kenikmatan Allah SWT. Jika itu didoai itu mahal. Ini dalam rangka apa? Dan maka tafakkur ini merenung terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita agar supaya kita ini tambah bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dan kenikmatannya. Merenung. Yang kedua adalah merenungnya terhadap siksaan Allah. Ya. Jadi merenung terhadap adab Allah,
atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya makrifat kita, pengetahuan kita bertambah tentang kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Memang supaya tambah pengetahuan kita, makrifat kita kepada Allah. Kita ingat atau merenung terhadap siksaan Allah. Ya, siksaan itu kita tahulah. Bukan hanya siksakan, dikatakan nikah, adab atau ujian Allah lah, itu sunnahnya. Begitu dasarnya. Kalau kita merenung terhadap apa itu, berarti semua orang tidak mampu untuk mencegah. Kalau sudah, berarti tambah pengetahuan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya mungkin kalau sudah gunung meletus, siapa yang mampu untuk menghalanginya? Siapa yang mampu ketika tsunami untuk membendungnya? Paling peringatan bahwa ini gempa, ini bukan tsunami. Pada sudah tahu ini bukan tsunami, siapa yang tak mampu untuk menghentikan air yang begitu besarnya? Ini nanti akhirnya berpikir, merenung terhadap adab Allah dan siksaan Allah, supaya kita makrifat kita terhadap kudratnya Allah bertambah, maha kuasa Allah yang bertambah. Itu tata caranya untuk melakukan, gunakan waktu baina tulu'is fajri wa tulu'is samsi. Jadi oleh karena itu pemirsa, marilah, karena disinilah waktu yang begitu istimewa, tapi biasanya lupa. Karena begitu waktu itu istimewa, waktu itu saat kita doa, semua orang banyak yang lupa, banyak yang mengabaikan. Jarang sekali ya, ketika duduknya itu ya. Nanti posisinya posisi ketika kita sholat, tidak beranjak dari tempat duduk ketika kita sholat subuh. Ya. Jadi harus beranjak, gak pindah. Nek iso. Jadi kalau bisa, ya bisa. Yang baik, bukan wajib ya. Bisa sebagai etikanya. Bisa. Kita tetap mulai posisi ketika kita sholat baca sepanjang dan berkiblat. Pahalanya saat keajrati hajatin wa'um. Jadi banyak orang lalai setelah subuh karena jogging. Joggingnya setelah dulu isapsi. Para pemirsa di mana saja berada, nah itulah kajian kita selesai pada sore ini, yaitu maksimalkan waktu atau menggunakan waktu antara sholat subuh dan dulu sampai kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, terutama adalah wiridan. Wiridanya nanti sekali lagi setelah wiridan ada doa dan pertama apa? Pertama muhallilan, yaitu membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan kajian pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberi pertolongan, bisa melakukan apa yang telah kita kaji pada sore ini. Tanpa pertolongan Allah, kita tak mungkin bisa melaksanakan isi kaji kitab Sahihul Bukhari. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bun.